Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara dua garis lurus beserta sifat gradiennya. Untuk indikator pencapaiannya masih sama tentang memahami gradien persamaan garis, menentukan gradien dari persamaan garis, dan menentukan hubungan gradien antar dua garis. Sebelum itu, marilah kita ingat dulu apa yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya tentang bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan persamaan atau gradien dari persamaan garis lurus jika persamaannya dalam bentuk Y sama dengan mx plus C. Jika persamaannya dalam bentuk Y sama dengan mx plus C, tentu dengan sangat mudah kita bisa menentukan gradiennya. Gradiennya adalah koefisien dari variabel X. Jadi, ketika ini variabel X, maka koefisiennya adalah sesuatu hal yang ada di depan variabel X. Contohnya adalah misalnya, saya memiliki persamaan garis yaitu Y sama dengan min 2X ditambah 5. Maka jika persamaannya seperti ini, gradiennya dengan sangat mudah bisa kita tentukan yaitu min 2. Kita dapat dari koefisien dari variabel X. Itulah gradien dari persamaan garis jika bentuknya Y sama dengan mx plus C. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Lanjut kita mengingat lagi tentang bagaimana menentukan gradien garis jika persamaannya dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Jika persamaannya bentuknya seperti ini, maka untuk menentukan gradien garisnya dengan mudah bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Di mana A itu adalah koefisien dari variabel X dan B adalah koefisien dari variabel Y. Contohnya, misalnya, saya memiliki persamaan garis min 2X ditambah 5Y plus 7 sama dengan 0. Maka, dari persamaan ini, kita dapatkan nilai A-nya yaitu negatif 2, kemudian nilai B-nya yaitu 5, maka nilai gradiennya adalah min A per B. Min A-nya di sini adalah negatif 2, kita tulis negatif, per B-nya 5. Sehingga gradiennya adalah negatif dikalikan negatif positif. 2 per 5 tetap 2 per 5. Seperti itu. Misalnya contoh lagi. Saya punya persamaan garis misalnya 6X min 3Y sama dengan negatif 9. Maka bentuk ini bisa kita dapatkan nilai A-nya yaitu 6, kemudian nilai B-nya adalah negatif 3. Maka dari itu nilai gradiennya adalah min A per B. Yaitu min A-nya adalah 6, kemudian B-nya min 3. Ingat ya teman-teman, jika di sini ada tanda pengurangan maka dia diikutkan sebagai negatif 3. Maka 6 dibagi 3 itu 2. Negatif ketemu negatif di sini positif sehingga M-nya ketemu 2. Inilah cara menentukan gradien dari persamaan garis jika berbentuk seperti ini. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Kita lanjut menentukan gradien garis untuk tipe yang lain, yaitu jika diketahui dua titik. Caranya bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 per X2 dikurangi X1. Misalnya saya punya garis seperti ini. Jika kita amati, garis ini melalui beberapa titik. Kita ambil titik-titik yang mudah untuk dihitung. Pertama adalah ini. Di sini jelas ya titiknya bulat yaitu 1, min 1. Kemudian mana lagi yang titiknya bulat? Bisa diambil yang ini atau bisa diambil yang ini. Gitu.
Maka kita pilih aja yang ini dan yang ini. Nah, berarti garis ini itu melewati titik 1, min 1 dan min 1, min 5. Maka ini dianggap sebagai X1-nya, ini dianggap sebagai Y1, sedangkan ini dianggap sebagai X2 dan ini dianggap sebagai Y2. Kemudian untuk mencari gradiennya kita gunakan formula ini teman-teman. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Siapa Y2? Y2 adalah min 5 dikurangi Y1-nya siapa? Min 1 per X2-nya siapa? Min 1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah min 5 plus 1 per min 2. Sehingga ini menjadi min 4 per min 2. Sehingga nilai M-nya ketemu negatif 4 dibagi negatif 2. 2. Inilah gradiennya. Begitulah cara mencari gradien dari suatu garis jika diketahui dua titiknya. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Kemudian kita coba mengingat hubungan dua garis di materi kelas 7, garis dan sudut waktu itu ya. Ada hubungan dua garis, ada bermacam-macam, yaitu ada dua garis berpotongan, berimpit, sejajar, dan tegak lurus. Nah, yang kita gunakan di sini adalah yang sejajar dan yang tegak lurus. Masih ingat nggak teman-teman? Dua garis yang sejajar itu yang seperti apa? Misalnya, saya punya garis seperti ini. Apakah dua garis ini sejajar? Tentu tidak. Kenapa tidak? Sejajar itu berarti dia tidak memiliki titik potong. Nah, jika garis yang ini kita perpanjang, nah, sedangkan yang ini kita perpanjang, dia akan punya titik potong di sini, maka dia bukan sejajar. Lalu bagaimana yang sejajar itu? Yang sejajar itu bisa yang seperti ini misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan sejajar nih. Ya kan? Dia jika diperpanjang, dia tidak akan bertemu atau tidak akan memiliki titik potong. Contoh lain misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa. Jadi ya teman-teman ya. Atau yang lain, misalnya yang seperti ini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Ini macam-macam yang sejajar itu ya teman-teman ya. Pada intinya dia tidak akan memiliki titik perpotongan. Itu dua garis sejajar. Kemudian yang kedua, dua garis tegak lurus. Bagaimana dua garis tegak lurus itu? Kuncinya tegak lurus di sini adalah dia akan membentuk sudut 90 derajat. Contohnya, saya punya garis seperti ini. Nah, kita tentukan suatu garis yang tegak lurus terhadap garis itu. Yang mana? Ya misalnya ke sini. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, ini namanya, misalnya ini garis M, sedangkan ini garis L, maka garis M itu tegak lurus dengan garis L. Simbolnya seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi tegak lurus itu dia harus membentuk 90 derajat. Itu dua garis tegak lurus. Nah, lalu bagaimana hubungan gradiennya untuk kedua hubungan garis tadi? Untuk yang dua garis sejajar dan dua garis tegak lurus, bagaimana hubungan gradiennya? Untuk menjawab itu, kita akan lanjutkan pada video yang kedua. Untuk itu, video kali ini kami akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi pada video part kedua. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.